Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Saputra dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ruang kelas. Anggota kelompok 5 terdiri dari 3 orang. Aldo Saputra saya, Alia Indriani, dan Ananda Fatin Kibrianugraha. Kita langsung masuk ke pembahasan. A. Pengertian ruang kelas. Ruang kelas merupakan lingkungan pembelajaran baik bagi guru maupun para siswa. Guru dan para siswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan dan menggunakan berbagai wilayah ruang yang berbeda. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. B. Pengaturan kondisi ruang kelas. Adapun faktor yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kelas, yaitu 1. Ventilasi dan tata cahaya. 2. Pemeliharaan kebersihan dan penataan ruang kelas. 3. Perpustakaan kelas. 4. Media pembelajaran. 5. Pengaturan tempat duduk siswa. 6. Ruang dinding dan langit-langit. 7. Lemari buku. 8. Papan tulis. Untuk itu, kita dapat mengenal beberapa model dalam pengelolaannya. 1. Model interaksi sosial. Model ini menekankan pada hubungan antara peserta didik dengan guru, antara peserta didik dan alam sekitar. D. 2. Model pembelajaran alam sekitar. Model ini menekankan pada bahwa peserta didik dalam mempelajari sesuatu harus melihat langsung atau merasakan langsung apa yang dipelajari. 3. Model pembelajaran pusat perhatian. Model ini berprinsip bahwa peserta didik harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan di dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. 4. Model pembelajaran sekolah kerja. Model ini berprinsip bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga demi untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah memiliki kewajiban 1. Mempersiapkan tiap peserta didik untuk bekerja pada lapangan tertentu. 2. Tiap peserta didik wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. 3. Untuk mewujudkan dua hal itu, peserta didik wajib menjaga keselamatan negara. Yang kelima, model pembelajaran individual. Model pembelajaran ini didesain untuk mandiri. Bentuk-bentuk pembelajaran ini antara lain pola pembelajaran modul. Yang keenam, model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran ini dikenal dengan model yang paling efisien. Pembelajaran secara klasikal ini memberikan arti bahwa seorang guru melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Lanjut. C. Menata kelas yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ahmad, syarat-syarat kelas yang baik adalah 1. Rapi, bersih, sehat, tidak lembab. 2. Cukup cahaya yang meneranginya. 3. Sirkulasi udara cukup. 4. Parabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi dan jumlahnya siswa tidak lebih dari 40 orang. D. Prinsip penataan ruang kelas. Yang 1. Visibility, keleluasan pandangan. Visibility artinya
Penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang semua siswa kegiatan pembelajaran. B. Accessibility, mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. C. Fleksibilitas, keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dengan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. D. Kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Yang E. Keindahan. Prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan, kondusif bagi kegiatan belajar. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Oke. Lanjut. Hambatan pengelola kelas. 1. Kontrol dan batasan terhadap siswa sangat ketat atau malah guru menerapkan sedikit sekali kontrol. 2. Layout kelas tetap sama. 3. Siswa melanggar langsung dihukum. 4. Komunikasi satu arah. 5. Tidak ada minat dan perhatian terhadap siswa. 6. Tidak kreatif. Oke, yang ke-1 kita bahas. Kontrol dan batas terhadap siswa sangat ketat atau malah guru menerapkan sedikit sekali kontrol. Guru tidak tegas dalam menjalankan peraturan kelas. Yang kedua, layout kelas tetap sama, tidak mengubah-ubah letak tempat duduk siswa sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 3. Siswa melanggar langsung dihukum. Guru tidak mau mendengar alasan siswa, keputusan berasal dari guru. Siswa mengalami kekurangan motivasi karena aspirasi tidak didengar. 4. Komunikasi hanya satu arah. Kelas baru dianggap baik apabila sunyi. 5. Tidak ada minat dan perhatian terhadap siswa. Tidak perhatian terhadap siswa, terlalu memperhatikan emosi siswa daripada kesuksesan pengelolaan kelas. 6. Tidak kreatif. Menggunakan materi yang sama setiap tahun, tidak ada variasi, guru tidak mempersiapkan kelasnya. Oke. Terima kasih, mungkin hanya segitu saja dari kelompok 5. Kalau ada kesalahan kata atau patah-patah gitulah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.